Halo, saya Roy Kiyoshi. Apa kabar kalian? Nah, sudah mau masuk ke penghujung tahun 2024. Tentunya nggak terasa banyak memori-memori yang kita kenang di tahun 2023 dan banyak sekali hal-hal yang akan terjadi di tahun 2024 sesuai dengan penerawangan saya, Roy Kiyoshi. Langsung aja tanpa basa-basi, di tahun 2024 itu suasananya agak memanas. Benar-benar situasi politik juga memanas. Saya melihat di tahun 2024 itu didominasi dengan warna-warna merah. Saya nggak tahu artinya warna merah itu apa. Jujur, saya belum dapat vision. Tapi saya merasakan adanya nuansa-nuansa merah. Entah itu akan ada alam kebakaran kah, ataukah semua yang berhubungan dengan logo atau lambang atau sesuatu yang berwarna merah. Jadi saya merasakan di tahun 2004 itu akan identik dengan warna merah atau sesuatu yang berhubungan dengan merah, merah, dan merah. Oke, lanjut. Kemudian politik memanas itu adalah akan adanya situasi politik yang gonjang-ganjing dan akan seru banget, akan ada perdebatan, akan ada suatu kejadian yang menurut aku kayak bakalan meledak di dunia politik seperti itu. Saya tidak bilang siapa yang jadi presiden dan segala siapa, tapi saya merasakan alam semesta itu udah menyiapkan orang yang tepat untuk menjadi pemimpin di Indonesia di tahun 2024. Saya merasakannya orangnya polos, kemudian juga orangnya kalem. Saya nggak bisa sebut ciri-ciri fisiknya, tapi saya merasakan orang tersebut sangat positif banget dan insya Allah akan membawa kebaikan untuk Indonesia. Lanjut ramalan berikutnya, saya merasakan di tahun 2024 akan banyak kecelakaan darat maupun kereta api, kemudian juga ada kecelakaan mobil, motor di tempat tempat sesuatu yang mungkin seperti Cipularang lah dan segala macam. Tapi saya bilang ini kecelakaannya bikin heboh. Aku ngerasa ini seperti bukan kecelakaan pesawat, tapi lebih ke kecelakaan darat. Ya seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Oke, kemudian masuk ke ramalan berikutnya. Saya merasakan adanya erupsi gunung. Akan ada keluar asap gitu. Karena di tahun mendatang itu situasinya panas. Kemudian erupsi gunung juga kenceng ya. Moga-mogaan nggak ada gunung yang meletus atau gunung yang meledak, mudah-mudahan. Itu yang saya rasakan. Masuk kemudian ke ramalan berikutnya, saya merasakan adanya virus baru. Ya walaupun tidak seganas virus corona atau covid, tapi saya merasakan virus ini dibawa dari negeri seberang ke Indonesia. Saya merasakan ini akan ada virus-virus baru gitu ya. Virus-virus baru ini ya lumayan mencemaskan, tapi nggak sampai booming banget. Tapi ada virus baru itu atau virus yang mengganggu kenyamanan kita. Jadi kita harus jaga kesehatan di tahun 2024. Lanjut ramalan berikutnya, saya merasakan adanya public figure yang terlibat penipuan atau kasus. Jadi selain artis-artis banyak yang kawin cerai ataupun drama-drama kehidupan mereka, pacaran dengan siapa, akhirnya menikah, itu settingan itu banyak. Tapi saya melihat ada salah satu public figure yang terlibat kasus penipuan, kasus sesuatu gitu. Kasus ini akan meledak di tahun 2024 dan public figure itu akan disorot mati-matian gitu, akan jadi berita utama di salah satu semua media, baik media televisi maupun media sosial media. Jadi saya merasakan saya harus berpesan pada public figure tersebut bahwa ya harus hati-hati, jangan terlibat kasus itu. Kasus ini akan meribetkan dia ya. Di tahun 2024 pun ada kasus pembunuhan yang dahsyat sekali. Jadi ini akan menjadi viral di tahun 2024. Kasus pembunuhan ini bisa mengagetkan geger publik, kemudian juga akan menjadi berita juga, berita nasional. Jadi kasus ini akan booming di tahun 2024
tentang kasus pembunuhan. Oke, lanjut ke berita baik untuk tahun 2024 untuk Indonesia adalah nama harum Indonesia akan tersebar di mancanegara, baik itu di bidang sport, baik itu di bidang musik, baik itu di bidang perfilman akan maju terus banget. Di bidang fashion pun juga beberapa bintang-bintang besar akan terus melejit. Ya, ada sekitar mungkin seperti Karen Delano, Ivan Gunawan pun itu akan naik, itu tetap akan jadi bintang fashion. Dan tentunya akan muncul bintang-bintang baru, fashion yang besar yang akan mengharumkan nama Indonesia. Selain itu, Indonesia mencetak rekor yang bagus. Ya, seperti itu, yang seperti saya bilang, dalam bidang sport juga, mungkin olahraga kah, nyanyian kah, ya mungkin bisa kita nama Indonesia harum di American's Got Talent kah, nama-nama besar muncul dari ajang-ajang pencarian bakat luar negeri kah, itu akan muncul terus. Ya, seperti tahun lalu, seperti Putri Aryani yang mencetak prestasi di American's Got Talent ya. Nah, itu akan muncul lagi artis-artis yang membanggakan. Kemudian saya lanjut masuk ke ramalan berikutnya. Ada artis yang terkena cancer ataupun sakit besar, dia akan meninggal dunia. Jadi artis ini termasuk artis senior juga, dan juga artis ini seorang perempuan. Jadi artis ini akan meninggal gara-gara sakit yang sudah lama. Ya, bisa dikatakan ini adalah artis senior juga. Penyebabnya adalah cancer juga. Kemudian juga mungkin memang sudah ajalnya, dan ya beliau meninggalkan kita dan mencetak nama harum di Indonesia yang pernah menghiasi layar kaca Indonesia. Untuk lanjut ke dunia perbisnisan di Indonesia, toko-toko offline itu sebenarnya banyak yang sepi. Apalagi di Mangga 2, di Tanah Abang, terkadang kena imbasnya. Toko-toko online akan maju di tahun 2024 lebih maju lagi dibanding tahun-tahun berikutnya. Karena banyak e-commerce yang meledak, pun ada e-commerce baru pun yang meledak juga. Ada yang toko orange, ada yang toko hijau, toko biru, semua itu meledak semua. Tapi ya jangan berkecil hati yang bagi yang punya toko offline atau toko konvensional, ya kita harus berusaha berdoa semoga toko kita kembali rame ya. Kalaupun usaha bisnis, nggak ada salahnya kita melakukan personal branding dengan cara sosial media ataupun lewat iklan di sosial media, TikTok, YouTube. Kita harus gencar dari personal branding. Karena di tahun 2024 itu zamannya metaverse, dunia yang digital, kemudian juga jualan barangnya juga online. Itu benar-benar harus digencerin gitu ya. Dunia sosial media, dunia online, untuk jualan baju pun online, jualan apapun online. Seperti itu. Oke, masuk ke ramalan berikutnya. Public figure banyak yang jadi caleg. Saya merasakan ramalan di 2024 banyak banget public figure yang mencalonkan diri menjadi caleg. Tapi dalam ramalan saya di tahun 2024, saya merasakan ini banyak kegagalan dan mereka ada yang nggak berhasil sama sekali. Dan mereka dengan tangan kosong, mereka bersedih gitu. Jadi aku ngerasain banyak banget caleg, mungkin public figure yang mencalekkan diri tetapi tidak berhasil. Ini ramalan saya. Tapi juga jangan jadi patokan juga bagi kalian yang ingin mengejar mimpi kalian lebih besar lagi. Ya nggak ada salahnya mengejar mimpi itu. Tapi kalau memang itu tidak terjadi, ya udah berarti rencana Tuhan berbeda. Oke guys, thank you banget. Ini adalah sebuah ramalan yang tidak perlu ditakuti ataupun diwaspadai. Ramalan adalah sebuah ramalan, sebuah prediksi yang tentunya bisa berubah ataupun bisa menjadi kejadian. Kita harus banyak berdoa di tahun 2024, semoga berkah selalu datang di tahun 2024 dan kita menjadi orang hebat di tahun 2024. Dan juga saya berpesan untuk tahun 2024, banyaklah berbuat kebaikan, menanam karma baik, menyebarkan karma baik ke orang-orang lintas agama, apapun agama kalian, apapun suku kalian, ras apapun,
Ayo kita menolong orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Terima kasih telah menonton vlog Reikiosi. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye.